Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Jesslyn Kalistalisar dari kelas 12 IPS. Saat ini saya akan membawakan khotbah renungan yang saya beri judul yaitu mengampuni. Ayat tema saya terdapat dalam Matius 18 ayat 21 sampai 22 yang berbunyi. Ayat 21, kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Ayat 22, Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Kita mulai dari kata mengampuni. Sebenarnya apa sih arti dari kata mengampuni ini? Jadi kalau misalnya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, mengampuni yang pertama itu memberi maaf atas kesalahan atau dosa orang lain, dan yang kedua membebaskan seseorang dari hukuman, tuntutan, atau kewajiban tertentu. Jadi mengampuni, kalau misalnya saya tarik kesimpulan dari menurut KBBI, mengampuni adalah membebaskan seseorang dari tuntutan atau dari dosa atau kesalahan yang orang telah perbuat. Nah, kalau misalnya kita berbicara soal mengampuni artinya secara luas ya, menurut pemahaman saya, menurut apa yang saya pelajari selama ini, mungkin mengampuni adalah sikap dimana kita, mungkin orang yang terzalimi atau apapun itu, sikap kita untuk memaafkan, memberikan kesempatan kedua, kesempatan ketiga, bahkan sampai yang kelima kali, supaya itu bertujuan untuk memberikan mereka efek jera dan berharap supaya mereka bisa melakukan yang terbaik. Namun untuk sekedar mengampuni itu adalah sebuah kata yang sangat mudah diucapkan, sama seperti kata minta maaf, memaafkan. Itu adalah kata yang sangat gampang diucapkan, tetapi ketika kita merefleksikannya kembali melalui perkataan, melalui hati dan pikiran kita, sebenarnya mengampuni dan memaafkan itu bukan hal yang mudah untuk kita lakukan. Karena kenapa? Ketika kita melakukan atau misalnya kita terzalimi, kita disakiti oleh orang lain, perasaan kita sebagai manusiawi ya pasti akan marah, akan dendam, karena itu adalah sifat manusiawi dan yang wajar terjadi pada manusia. Tapi di sini Tuhan mengatakan bahwa kita harus mengampuni, dan mengampuni itu bukan hal yang mudah. Kita bisa bilang kayak saya sudah mengampuni kamu, saya sudah mengampuni mereka, saya sudah memaafkan mereka, tapi jauh di dalam hati kita yang justru kita nggak tahu kalau misalnya kita masih mempunyai dendam tertentu sama orang-orang tersebut, kita justru belum memaafkan. Kita hanya mengatakan bahwa saya mengampuni dia, saya memaafkan dia, tetapi hanya itu hanya berdasarkan ya hanya perkataan, bukan dari hati yang tulus. Karena hal mengampuni bukan hal yang mudah untuk dilakukan, karena itu sedikit menyenggol mungkin harga diri seseorang, ya kan? Kan terkadang orang bilang, ngapain minta maaf, itu nurunin harga diri sekali gitu. Jadi memang itu adalah sifat manusiawi yang wajar yang terjadi pada manusia ketika kita susah untuk mengampuni orang lain. Lalu muncul pertanyaan, kenapa sih Tuhan bilang kita tuh harus mengampuni? Sampai dikatakan di sini tadi di ayat tema, Tuhan bilang kita harus mengampuni 70 kali 7 kali. Jadi itu benar-benar banyak kali. Orang pun biasa kalau misalnya melakukan kesalahan, mereka udah, contohnya mungkin saya ngelakuin kesalahan ke saudara saya, terus saya minta maaf, terus saya dikasih kesempatan kedua, tetapi saya ulang lagi. Itu akan menimbulkan rasa tidak percaya terhadap saudara saya, kayak, oh dia saya sudah kasih kesempatan 2 kali tapi dia tetap mengulang kesalahan. Kembali ke pertanyaan tadi, kenapa sih Tuhan mau kita untuk memaafkan? Kan dia kan udah bikin salah sama saya, kenapa saya harus maafkan dia? Kesalahannya mungkin yang fatal, yang sangat melukai hati kita. Aduh, kenapa sih harus dimaafin? Harusnya saya balas, kan? Itu sebagai nalar kita, ya pasti semua orang pasti punya pikiran yang kayak gitu. Tapi kita harus kembali lagi kepada tujuan kita ada di dunia ini. Tujuan kita hidup untuk apa? Untuk apa kita berada di dunia ini kalau misalnya kita hanya untuk saling membalaskan kejahatan? Tidak akan ada titik
titik terang, titik baik dari apa yang kita lakukan terhadap orang lain gitu. Jadi kalau misalnya orang membuat kesalahan terus kita balas, ya tambah hari dunia ya semakin kayak gitu, tidak akan ada kebaikan. Kita harus kembali lagi bahwa tujuannya kita memang berada di sini, berada di dunia, yaitu menyenangkan hati Tuhan, memuliakan Tuhan, melakukan perintah Tuhan. Kan sebelum Tuhan kembali ke surga, Tuhan bilang sebarkan Injil ke seluruh dunia, jadikan semua orang muridnya, semua orang mengetahui Yesus. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan harusnya memberikan contoh yang baik. Mungkin sebagai orang Kristiani, ketika orang lain membuat kesalahan, kita sebagai mungkin anak-anak Tuhan yang memiliki karakter seperti Yesus, kita harus bisa mengampuni satu sama lain, supaya orang-orang lihat tidak hanya dari pengakuan saja orang Kristen tuh orang yang baik, orang yang suka mengampuni, tapi kita harus menunjukkan melalui perbuatan. Karena terkadang kata-kata tanpa perbuatan adalah sesuatu yang nonsens ya, yang tidak ada pembuktiannya. Jadi orang terkadang itu lebih menilai perbuatan yang kita lakukan, bukan berdasarkan apa yang orang dengar. Karena orang akan lebih percaya ketika mereka bisa melihat tanpa mereka bisa mendengar. Ada satu ilustrasi yang mungkin bisa saya bagikan mengenai hal ini. Nah, di suatu tempat terdapat 2 orang. Nah, 2 orang ini sedang menaiki perahu. Nah, mereka lagi dayung di tengah-tengah sungai, dan tiba-tiba entah kenapa, mungkin karena mereka nabrak sesuatu, mereka dayungnya terlalu keras, perahunya ini bocor. Jadi perahunya bocor, airnya mulai masuk ke dalam perahu, yang dimana kita tahu kalau ketika perahu bocor dan air mulai masuk, itu perlahan-lahan akan tenggelam. Nah, ketika itu bocor, mereka tuh saling menyalahkan. Ini gara-gara kamu nih, perahunya bocor, kamu dayungnya nggak beres nih, terlalu kencang sampai perahunya kita bocor. Terus yang satunya nggak terima dong, disalah-salahin kayak gitu. Ya siapa juga, saya juga kalau misalnya disalah-salahin ini nggak terima kan. Ya, kok nuduh saya sih, ini kamu ini yang yang dayungnya ini nggak beres. Seharusnya dayungnya lebih hati-hati, atau kamu nabrak apa gitu, atau kamu nggak cek dulu perahunya sebelum kita mulai dayung gitu. Jadi mereka saling nyalahin, dan mereka nggak sadar bahwa air tidak bisa berhenti masuk ke dalam perahu ketika mereka berkelahi. Ya, mereka berkelahi sama tidak ada gunanya sih sepertinya. Bukan sepertinya, karena emang tidak ada gunanya. Karena pertengkaran mereka tidak akan memunculkan solusi yang membuat perahu mereka berhenti untuk kemasukan air, dan mereka perlahan-lahan akan tenggelam. Nah, habis itu salah satu dari mereka bilang kayak gini, kenapa sih kita harus main salah-salahan? Ini airnya udah mulai masuk. Mending kita kerjasama, kita keluarin airnya sama-sama supaya kita bisa ke tepian dengan selamat. Ya, mulailah mereka menimba air keluar dari perahu. Mereka mulai menutup lubang dengan kain dan apapun itu, dan mereka mulai mendayung dengan kompak sampai ke tepian. Jadi dari sini kita bisa belajar bahwa saling menyalahkan tidak akan menyelesaikan apapun. Saling menuduh, saling menekankan bahwa ini bukan salah saya, ini salah kamu, ini salah kalian, ini karena kalian kurang hati-hati, kurang teliti. Perkataan-perkataan seperti itu sebenarnya tidak akan menunjukkan atau memberikan solusi yang baik, memberikan feedback yang baik terhadap permasalahan yang ada. Makanya dari itu Tuhan bilang haruslah kita mengampuni. Karena ketika pertengkaran itu ada, pertengkaran justru bukan membuat solusinya muncul, justru pertengkaran itu membuat keadaan makin ruyam, makin susah untuk dikendalikan. Jadi saya rasa ini adalah pelajaran yang sangat berharga untuk kita semua, dimana kita kalau misalnya kita disakiti, kita dijahati, kita harus bisa selalu mengampuni. Saya juga ada ayat pendukung di dalam Yohanes 20 ayat 23. Yohanes 20 ayat 23 yang berbunyi, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Jadi mari kita saling mengampuni, sama seperti
pribadi Bapa, yang sebanyak apapun dosa yang kita lakukan, Bapa tetap mengampuni. Tuhan tidak bilang ini udah kesempatan kedua, kesempatan ketiga, kelima, ke-10. Justru dosa yang kita lakukan itu sekerap berulang-ulang kali menjadi dosa kesayangan kita, mengkhianati Roh Kudus yang benar-benar menyakiti hati Bapa. Tapi Bapa, ketika kita datang untuk meminta maaf dengan tulus, kita mengakui kesalahan kita, Bapa pasti akan memaafkan kita. Jadi mari kita memperlakukan saudara-saudara kita, sahabat kerabat kita dengan baik, dengan pribadi yang sama dengan yang dilakukan oleh Kristus, yaitu mengampuni, bukan hanya kesempatan kedua, ketiga, keempat, dan kelima, dan seterusnya. Tapi kita harus bisa memaafkan sebisa yang kita mampu, sebisa yang sebanyak apapun itu. Dan jangan pernah kita menyumpahi orang, lu jahat lu, biar Tuhan aja yang balas. Itu sama dengan kita mendatangkan kutuk kepada mereka. Bukan kita menjadi lebih baik daripada mereka, tetapi kita akan menjadi lebih buruk daripada orang-orang yang melakukan hal tersebut. Demikian khotbah atau renungan yang bisa saya bawakan pada hari ini. Jika ada salah kata, saya minta maaf, dan semoga Tuhan memberkati kita semua. Saya bawa dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.